Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah teman-teman ada barang dan jasa tertentu yang PPN-nya itu tidak 11%, tapi hanya 1,1% atau bahkan lebih rendah. PPN yang tidak 11% tersebut dinamakan dengan besaran tertentu. Ini diatur di pasal 9A Undang-Undang PPN, sebagaimana terakhir diubah di Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Di ayat 1, pengusaha kena pajak yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu, atau melakukan kegiatan usaha tertentu, dan atau melakukan penyerahan BKP atau JKP tertentu, itu dapat memungut dan menyetor PPN-nya dengan besaran tertentu. Di ayat 2-nya, pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP, impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud, dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang berhubungan dengan penyerahan oleh PKP sebagaimana ayat 1 tidak dapat dikreditkan. Ya, jadi PKP yang menyerahkan jasa atau barang tertentu dapat memungut PPN-nya dengan besaran tertentu yaitu 1,1% ya, atau ada tarif lainnya. Namun jika PKP tersebut misal membeli barang ya atau jasa, maka atas pembelian barang atau jasa tersebut tidak dapat dikreditkan PPN-nya seperti itu. Nah, barang dan jasa apa saja ya dan transaksi apa saja ini saya rangkumkan. Yang pertama, jasa pengiriman paket pos ya. Itu tarifnya 1,1%. Ini termasuk juga ekspedisi. Diatur di PMK 71 tahun 2022. Kemudian jasa Biro Perjalanan Wisata ya dan atau jasa agen perjalanan wisata. Kemudian jasa pengurusan transportasi, freight forwarding itu 1,1% juga. Kemudian jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan yang juga ada perjalanan wisata ke tempat lain yang tagihannya dirinci itu 1,1%. Kemudian jika tagihannya tidak dirinci itu 0,55%. Kemudian jasa penyelenggaraan pemasaran dengan media voucher, layanan transaksi dengan pembayaran terkait dengan distribusi voucher, dan program loyalitas dan penghargaan pelanggan itu 1,1%. Ini semuanya diatur di PMK 71 tahun 2022. Nah, PMK 71 ini terakhir diubah dengan PMK 11 tahun 2025. Kemudian penyerahan LPG dari agen atau pangkalan 1,1% di PMK 62 tahun 2022. Kemudian barang hasil pertanian tertentu. Ini 1,1%, ya barangnya apa saja? Ada di PMK 64 tahun 2022. Kemudian kendaraan bermotor bekas itu di PMK 65 tahun 2022. Kemudian agunan yang diambil alih kreditur itu di PMK 41 tahun 2023. Selanjutnya penyerahan emas oleh pabrikan kepada pabrikan lainnya dan pedagang. Nah, tentang emas ini semuanya di PMK 48 tahun 2023 ya. Yang penyerahan dari pabrikan ke pabrikan lain atau pedagang 1,1%, penyerahan dari pabrikan kepada konsumen akhir 1,65%, kemudian penyerahan dari pedagang ke pedagang lainnya atau konsumen akhir ya. Jika atas perolehannya ada faktur pajaknya itu 1,1%. Ya, jika atas perolehannya tidak ada faktur pajaknya itu 1,65%, dan penyerahan emas dari pedagang kepada pabrikan itu 0%. Nah, ini jenis barang dan jasa yang menggunakan besaran tertentu. Kemudian bagaimana cara membuat faktur pajaknya di Cortex? Ini ilustrasinya. Mabrur Travel and Tour, dia PKP memberikan jasa paket umroh dan wisata ke Istanbul kepada Nyonya Sutini. Tagihannya dapat dirinci. Dengan demikian bisa menggunakan besaran tertentu ya. Nanti faktur pajaknya kodenya 05.
dan tarifnya yaitu 1,1%. Ya, untuk pembuatan faktur pajaknya di Cortex, seperti biasa login Cortex lebih dahulu. Ya, untuk badan dengan NIK pengurus, kemudian impersonate ke badan, selanjutnya menu e-faktur, selanjutnya buat faktur, pajak keluaran. Ya, untuk kode transaksinya pilih 05 besaran tertentu. Untuk referensi bisa dikosongkan atau bisa ditulis keterangan ya, misal nomor invoice atau sebagainya. Dikosongkan juga boleh. Selanjutnya informasi pembeli diisikan NPWP pembelinya. Jika tidak ada NPWP bisa menggunakan KTP NIK ya. Jika menggunakan NIK nanti isikan nomor dokumen itu nomor KTP, nama dan alamat sesuai KTP. Selanjutnya klik detail transaksi, tambah transaksi. Tipenya bisa dipilih barang atau jasa. Dalam kasus ini jasa. Kode barangnya dipilih, boleh yang 000. Kemudian nama barang atau jasanya ditulis. Satuan kegiatannya dipilih, harga satuannya ditulis, kuantitas dipilih, ditulis ya. Kemudian total harganya ya. Nah, ini yang terpentingnya di bagian PPN. Ya, karena tarif umum PPN adalah 12% ya. Ini tarifnya tidak dapat diubah. Jadi kita ubahnya itu di PPN-nya. Nah, ini sebelum diubah itu PPN-nya 12% ya dari 30 juta ya, sekitar 3.600.000 berarti ya. Nah, itu diedit sendiri. Jadi kalau faktur pajaknya 05 ini kolom PPN dapat edit. Silakan diedit ya, tarifnya 1,1% begitu untuk kasus ini ya. Kemudian setelah PPN-nya sudah diedit, klik simpan ya, nanti akan seperti ini, checklist, kemudian klik upload faktur. Ya, tanda tangan elektronik, konfirmasi tanda tangan. Nah, dan fakturnya sudah jadi. Klik ekspor ke PDF. Seperti itu. Kesimpulannya, untuk faktur pajak dengan besaran tertentu, kodenya adalah 05. Kemudian untuk PPN-nya bisa diedit ya, disesuaikan tarifnya. Seperti itu. Baik, teman-teman, sekian untuk pembahasan faktur pajak 05 atau besaran tertentu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.